Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Ex-Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan (SAP) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kemudian 4 tersangka lainnya yaitu Ex-Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Bambang Dwi Anggono, ex-pejabat pembuat komitmen PPK, pengadaan barang jasa dan pengelolaan PDNS Nurul Zainal, pihak swasta, ex-direktur bisnis di PT Aplikanusa Lintas Arta, Aditya Ardiansyah, serta account manager PT Dokotel Teknologi, Putu Pratnyana Adi. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Safrianto Suryat Putra mengatakan penyelewengan proyek PDNS sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dengan melibatkan pemufakatan jahat antar pihak. Ia menyebut nomenklatur dalam DIPA tahun 2020 sebagai penyediaan jasa layanan komputasi awan IaaS 2020 tidak sesuai amanat SPBE. Para tersangka melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu dengan cara pengkondisian tender kepada perusahaan tertentu kemudian disubkontrakkan. Bahkan, pengadaan barangnya pun tidak sesuai spesifikasi teknis, namun melakukan pembayaran secara penuh dengan tujuan segera mendapatkan fee atau kickback. Menurut Safri, total kerugian sementara senilai ratusan miliar rupiah dengan total fee atau kickback sekitar 11 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan, proyek PDNS memiliki total anggaran sebesar 959,4 miliar rupiah sejak tahun 2020 hingga 2024. Pusat Data Nasional Sementara dengan nomenklatur dalam DIPA tahun 2020 adalah penyediaan jasa layanan komputasi awan IaaS 2020 yang tidak sesuai dengan tujuan Perpres nomor 95 tahun 2018, di mana dalam pelaksanaan dan pengelolaannya akan selalu tergantung pada pihak swasta. Berikutnya, perbuatan tersebut dilakukan demi memperoleh keuntungan oleh para tersangka yang dilakukan dengan permufakatan, mengacu pada perusahaan tertentu yang kemudian di dalam proses tendernya perusahaan tersebut akhirnya dimenangkan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 dan seterusnya, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, bertentangan juga dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Adapun total pagu anggaran kegiatan Pusat Data Nasional Sementara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 959 miliar 5.181.470 rupiah. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan surat garing FD.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 junto print nomor 612 tanggal 9 April 2025. Berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut, penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengumpulkan alat-alat bukti yang kuat sehingga menetapkan beberapa orang tersangka.
Alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik berupa alat bukti saksi, penyidik telah memeriksa sebanyak 78 orang saksi. Kemudian alat bukti ahli telah memeriksa sebanyak 4 orang ahli, tentunya ini ahli IT, ahli perhitungan kerugian keuangan negara, ahli pengadaan barang dan jasa. Kemudian rangkaian dari penyidikan tersebut, penyidik juga telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dimulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan terakhir 24 April 2025. Penggeledahan tanggal 13 Maret dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian PT Pinang Alif Teknologi, kemudian apartemen di daerah Senen, kemudian PT Dok Hotel daerah Permata Hijau, kemudian rumah tersangka di Cilandak, di Bogor, dan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Kemudian pada tanggal 24 April, penyidik kembali melakukan penggeledahan di lokasi diantaranya di BDX Center di Tangerang Selatan, kantor pusat PT AL di daerah Tamrin, di Menara Tamrin, kemudian gedung PT AL di Simatupang. Dari penggeledahan tersebut telah berhasil diperoleh dokumen dan telah disita diantaranya uang sebesar 1.781.000.000 rupiah sekian dari tersangka yang kami tetapkan, yang telah kami tetapkan. Kemudian 3 unit mobil dari tersangka yang telah ditetapkan, kemudian 176 gram logam mulia, 7 sertifikat hak milik tanah berada di Jakarta dan di Bali, 55 barang bukti elektronik, 346 dokumen. Atas dasar penyidikan tersebut dilakukan gelar perkara, maka ditetapkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Samuel Abrizani Pangerapan atau SAP, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 9 Oktober 2016 sampai dengan 3 Juli 2024. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 1007/M-1-10 tanggal 22 Mei 2025. Tersangka SAP disangka melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selanjutnya pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001. Tersangka yang kedua, Bambang Dwi Anggono atau BDA, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1008 tanggal 22 Mei 2025. Pasal yang disangkakan sama seperti tersangka SAP, pasal 2 ayat 1, pasal 3 untuk pasal 85 ayat 2. Berikutnya tersangka ketiga Saudara Nova Zanda atau NZ selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan pusat data nasional sementara atau PDNS.
pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1009 garing M.10.F.D.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025. Pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2021. Cuma 2 pasal, pasal 5 yang tidak ada. Berikutnya, Saudara Alfi Asman, Direktur Bisnis pada PT Aplika Nusa Lintas Arta atau AL, periode 2014 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1010 atau 1010 garing M.1.10/FD.1/05/2025 tanggal 22 Mei 2025. Pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5 ayat 2 untuk pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 2001. Yang kelima, Saudari Pini Panggar Agusti atau disingkat PPA selaku Account Manager PT Dok Hotel Teknologi dari tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1011 tanggal 22 Mei 2025. Adapun pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang itu pasal 18 Undang-Undang 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Terhadap kelima tersangka tersebut, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. Dengan rincian, tersangka SAP ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 1017 tanggal 22 Mei 2025. Tersangka BDA ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 1018 tanggal 22 Mei 2025. Tersangka NZ ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 1019 tanggal 22 Mei 2025. Tersangka AA ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 1020 tanggal 22 Mei 2025. Tersangka PPA ditahan di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 1021 tanggal 22 Mei 2025. Media elektronik atau TV, online, cetak, terjadi informasi yang simpang siur. Ada yang mengatakan kerugian keuangan negara 900 miliar, ada yang mengatakan 500 miliar, ada yang mengatakan ratusan miliar. Pada hari ini kami luruskan berdasarkan perhitungan sementara oleh penyidik diperoleh fakta
kerugian keuangan negara dalam jumlah ratusan miliar. Untuk angka pastinya belum dapat kami sampaikan pada teman-teman media dan masyarakat karena sedang dilakukan perhitungan oleh ahli keuangan negara, dalam hal ini auditor negara di BPKP. Antara penyidik dengan BPKP sudah menemukan konsep untuk melakukan perhitungan, sudah melakukan gelar perkara, sudah menyepakati adanya kerugian keuangan negara, tapi untuk menentukan pastinya berapa nilai kerugian keuangan negara tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah konkret supaya tidak salah dalam perhitungan kerugian keuangan negara, termasuk melakukan audit digital forensik karena ini menyangkut IT. Jadi mohon kesabarannya. Begitu nanti hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor BPKP diterbitkan, maka kami akan sampaikan kembali pada teman-teman media dan masyarakat. Demikian